Halo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Didit Novianto. Kali ini kita akan membahas tentang arsitektur Jepang, Nihon no Kenchiku, Japanese Architecture. Jadi apa sih yang kepikiran di benak kalian kalau kita ngomongin Japanese Architecture? Kuil atau model-model minimalism gitu ya. Kadang orang kalau ada klien tuh, "Pak, Bu, aku mau minta ini dong, minimalis kayak Jepang minimalis," gitu. Padahal mereka nggak tahu minimalis itu apa. Atau justru Ando Tadao, Kengokuma, Kigeruban, Toyoito, siapa lagi yang kalian tahu? So, kali ini kita akan ajak kalian ke salah satu bangunan dekat tempat tinggal saya di Jepang, yaitu Kokurajo. Oke, so jadi pada masa awal peradaban Jepang hingga sampai saat ini bahkan teknologi kayu itu masih menjadi primadona. Bahkan sampai rumah-rumah zaman sekarang pun tetap menggunakan kayu. Beda sekali dengan di Indonesia yang menggunakan bata kebanyakan. Ya mungkin kalau dulu kita nggak dijajah sama Belanda, mungkin kita lebih maju teknologi kayunya dari Jepang. Jepang itu banyak sekali menerapkan interlocking ya, jadi teknologi yang saling mengunci dengan mengurangi penggunaan paku ya, karena banyak penelitian menyebutkan bahwa interlocking seperti itu akan kuat terhadap gempa. Dia bagus ditariknya kuat, tekannya juga kuat gitu. So bagaimana detailnya kita lihat di lapangan. Halo, saat ini saya sedang berada di depan gerbang ya. Jadi gerbang biasanya ada dua ya. Satu gerbang Torii, ini di belakang saya Torii. Satu lagi gerbang yang beratap gitu ya. Oke, yuk kita masuk. Kalau ngomongin tentang tempel atau kuil di Jepang itu dibagi dua. Satu kuil Buddha dan satu lagi adalah kuil Shinto. Nah, apa bedanya? Mirip-mirip sih kalau buat kita orang luar ya. Bahkan orang Jepang sendiri suka salah gitu. Mana yang Shinto, mana yang Bukkyo atau Buddha gitu. Secara garis besar, Buddha sering disebut dengan Old Terra karena originality pada awalnya memang agama dan beberapa budaya dari Jepang itu berasal dari tetangga sebelahnya, kakak tertuanya yaitu Cina ya. Kemudian dimodifikasi menjadi Shinto. Shinto itu pemuja dewa matahari ya. Shinto disebut juga dengan Jinja. Biasanya perbedaan paling mencoloknya adalah kuil Buddha itu biasanya mereka berwarna merah ya, lebih ke Chinese style architecture ya. Jadi ada orange atau agak merah gitu. Dicirikan dengan gerbang-gerbang sebutannya Torii itu ya. Kemudian kalau Shinto itu lebih gelap ya, bukan gelap ya, warna-warna kayu yang natural seperti itu. Jadi lebih terkesan lebih gelap daripada Buddha yang dicat dengan warna orange gitu. Dalam Kokura Castle itu, area Kokura Castle itu terdapat Yasaka Jinja namanya. Jadi menyatu dengan castle-nya. Ya, jadi sebelum Jepang yang kita temui sekarang ini, mereka terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Nggak bisa dibilang kerajaan juga sih, clan ya, semacam clan gitu. Kalau kalian nonton anime itu biasanya banyak clan apa gitu ya. Jepang itu seperti itu dulu. Jadi mereka memang perang saudaranya itu berlanjut terus ya, sampai menemukan Jepang yang sekarang ini. Nah, salah satu peninggalan dari sejarah itu adalah Jo Castle ya. Castle itu biasanya adalah tempat di mana pemimpin tertinggi dari klan itu tinggal gitu. Jadi karena negara-negara kecil gitu ya. Jadi ibaratnya itu kerajaannya di situ. Posisinya biasanya memang lebih tinggi untuk menghindari serangan musuh dan lain-lain. Itu di dalam area castle itu terdapat tempat ibadah, Japanese garden, kemudian tempat minum teh, tempat upacara,
dan lain-lain gitu. Kokura Castle yang saat ini kita kunjungi ini didirikan pada tahun sekitar 1600 ya. Ya, jadi kita udah berada di dalamnya nih. Jadi biasanya Jinja itu terdiri dari gate, kemudian ada hall besarnya seperti itu. Mereka bisa pakai untuk kegiatan apa aja. Ada beberapa hall ya. Kemudian ada tempat berdoanya tuh yang ada loncengnya. Nah, biasanya juga ada tempat apa ya? Tempat cuci tangan, tempat wudhunya gitu. Yuk kita lihat. Selain kayu, mereka juga tetap menggunakan batu ya, teknologi batu untuk sistem pondasinya. Jadi batu-batu yang ada saat ini pun masih dijaga dari zaman dulu itu, tanpa semen gitu, dia hanya ditumpuk. Lihat tuh. Jadi di belakang saya ini adalah Kokura Castle-nya. Jadi sebenarnya zaman dulu strukturnya keseluruhan adalah dari kayu, tapi karena beberapa kali bencana kebakaran terutama, jadi mereka merekonstruksi ini struktur konkrit ya, beton dan lain-lain. Dindingnya juga udah pakai kayu lagi. Walaupun itu terlihat di atapnya seolah seperti struktur kayu ya, tapi itu sudah reinforcement ke konkrit beton ya. Tapi untuk fondasi mereka tetap memakai batu. Tetap ya. Nih batu-batunya nih. Zaman sekarang udah sulit cari batu sebesar ini dan bikin beda tuh. Teksturnya alami banget gitu. Jadi nggak terlihat ada semen atau apa, udah ditimpa aja gitu ya. Emang kalau gempa rawan ya jadinya, soalnya beberapa castle gitu kayak di Kumamoto gitu banyak yang runtuh memang ketika kena gempa. Mungkin solusinya bisa aja disuntikkan beton di dalamnya, jadi di luar terlihat sama seperti zaman dulu, tapi di dalamnya sebenarnya ada reinforcement. Kayaknya kalau ini masih natural ya dari dulu ya, kayaknya hanya ditumpuk. Serem juga ya. Biasanya castle juga memiliki area luar yang sangat luas ya. Kalau zaman sekarang dipakai untuk rekreasi dan matsuri, festival dan lain-lain. Tapi kalau zaman dulu ya pastinya namanya penguasa ya, macam-macam ya, tentara lah, upacara lah, debat areanya. Bisa di dalamnya dipakai untuk, kalau sekarang untuk museum ya, museum sejarah, dokumentasi masa lalu gitu. Kalau kalian pengen tahu lebih detailnya, silahkan datang ke sini. Nah, zaman dulu ini adalah titik paling tertinggi di area perkotaannya gitu, karena untuk memantau seluruh wilayahnya gitu. Tapi sekarang sudah ya modernisasi ya, gedung-gedung sudah lebih tinggi daripada castle-nya. Yang paling saya suka dari Kokura Castle ini, dia ini ya, backgroundnya itu benar-benar modern
banget gitu karena dekat sama mall dan apartemen sekitarnya gitu. Karena kadang castle itu ada di atas gunung dan lain-lain, tapi ini bisa kalian lihat backgroundnya bener-bener modern. Sekian ya jalan-jalan singkat kita. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi.